Mal KBG oh ya. Oke, selamat sore Bapak. Sertifikasi Sorry. sertifikasi print. Kelas Mas. Halo Pak. Wajar di kelas. Ya, halo Pak Mal KBG. Ya Pak, ini kami mungkin ada beberapa pertanyaan. Namun kami PT Mal berada di Mandailing Natal Pak, Sumatera Utara. Kebetulan PT Mal ini adalah sebagian lahan gambut dan juga kebetulan kita berseberangan dengan laut ya, sempadan pantai. Jadi kami di sini memang sering setiap bulan 2 kali sebulan kami mengukur pH dan salinitas. Jadi pertanyaan yang pertama, sebenarnya berapa sih Pak pH yang disarankan dan juga salinitas yang disarankan di perkebunan sawit agar pertumbuhan agar maksimal seperti itu ya? Itu mungkin yang pertama, karena dari data kami di sini dia bervariasi Pak. Mungkin bisa diakibatkan efek dari laut Pak ya, ataupun dari kadar masuknya. Mungkin ada beberapa drainase ataupun saluran yang masuk ke lokasi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga di sini pasang alat subsidensi. Subsidensi itu kita ketahui bersama alat pengukur penurunan permukaan batu tanah di lahan, di blok. Jadi saya mau menanyakan sebenarnya Pak, dalam 1 tahun berapa sentimeter sih rata-rata penurunan gambut di lahan gambut itu sebenarnya Pak? Apakah itu tergantung jenis gambutnya ya? Apakah berhubungan dengan jenis gambut? Yang kita ketahui bersama jenis gambut kan ada hemis, sapris dan lain-lain sebagainya seperti itu. Baru yang ketiga Pak, sebenarnya apa hubungan kita pemasangan alat? Kalau kita juga di sini ada pemasangan alat sumur pantau dan juga beberapa alat water jet yang kita pasang di lapangan. Jadi sebenarnya yang disarankan itu kalau KLHK kan 40 cm. Namun di agronomi sendiri, saya diskusi di sini dengan kawan-kawan, biasanya sampai 60-70 pun itu nggak jadi masalah seperti itu. Jadi secara agronomi sebenarnya berapa Pak? Mungkin bisa diinformasikan dengan kami. Mungkin itu Pak Eko dengan Bapak yang lain pertanyaan dari PT Mal. Iya, terima kasih. Salam di Mandailing Natal sana. Sumut, masih sumut ini. Masih sumut. Pak Eko nanti juga ke Pak Muhayyad, silakan. Ya. Baik. pH dan salinitas. Baik. Terima kasih Pak Mal dari PT Mal KBG ya, Mandailing Natal. Jadi memang kalau lahan di tepi laut atau di pinggir laut itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dia gambut kan gitu, biasanya seperti itu. Yang kedua bisa jadi dia lahan pasang surut. Kendalanya dengan lahan sifat masam tadi gitu, dengan kemasaman tanah. Kemudian yang ketiga, benar yang Bapak bilang tadi, sebulan 2 kali ngukur pH sama salinitas. Biasanya lahan-lahan di pinggir laut itu memiliki salinitas yang tinggi. Nah, untuk kelapa sawit sendiri kalau saya nggak salah itu tidak boleh lebih dari 4 nilai salinitasnya ya. Kurang lebih tidak boleh lebih dari 4. Nah, kalau pH-nya itu sekitar 4,5 sampai 5,5 itu sudah optimum. Begitu. Jadi kalau pH terlalu tinggi juga tidak bagus Pak, pH terlalu rendah tidak bagus. Kalau pH terlalu tinggi biasanya unsur-unsur mikro menjadi tidak tersedia. Kalau pH terlalu rendah unsur-unsur makro terutama fosfor itu menjadi tidak tersedia begitu. Jadi di maintenance antara 4,5 atau 5 sampai 5,5 itu sudah cukup bagus untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian masalah subsidensi ada beberapa pengalaman saya menunjukkan dalam setahun bisa jadi 40 cm sampai 60 cm per tahun, bahkan ada yang lebih penurunannya. Tapi yang perlu dipahami, subsidensi itu apa? Subsidensi itu penurunan permukaan gambut. Nah, kenapa dia bisa turun? Bukan berarti dia terdekomposisi, belum tentu. Adanya pemadatan, banyaknya aktivitas di situ, penggunaan alat berat, truk dan segala macam itu juga mempengaruhi subsiden, Pak. Jadi kalau Bapak sering berlalu lintas di situ, Bapak perhatikan jalan-jalan produksi yang sering dilewati oleh truk-truk dengan muatan yang berat, itu biasanya subsidensinya lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan yang di dalam-dalam. Karena ada pemadatan. Perlu dipahami gambut itu seperti spons, Pak. Spons cuci piring itu kalau kita tekan gini dia pasti turun kan gitu. Nah, sayangnya kalau gambut begitu ditekan turun, dilepaskan tidak balik lagi. Jadi ruang-ruang pori tadi yang menyambung ruang pori tadi yang sebelumnya diisi air, begitu ada pemadatan, airnya keluar diisi oleh udara. Sehingga dia gambutnya turun, tetapi bukan berarti dia semuanya terdekomposisi, tidak selalu seperti itu.
Itu yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya Atau di bagian sini enggak? sebentar Pak, yang Ya. satu lagi, yang masalah sumur pantau dengan alat yang tadi. Nah, sumur pantau itu perlu untuk apa? Untuk mengukur water table, ketinggian muka air tanah Pak. Biasanya kita kalau secara kasat mata mengukur tinggi muka air tanah itu kan di parit ya Pak ya, di parit-parit gitu ya. Tetapi sumur pantau itu ada di tengah-tengah blok biasanya, secara tersebar, tidak selalu ada di pinggir blok, tapi ada di tengah blok. Kenapa? Karena pengalaman kami di Panai Jaya Pak, itu dengan pemetaan mikrotopografi, ternyata gambut itu tidak datar Pak. Kalau secara kita lihat kasat mata gini kelihatannya datar Pak, ternyata tidak. Di Panai Jaya sampai 3 meter. ada selisih 3 meter pada jarak sekitar 4 kilo. 4 kilometer, itu ketinggiannya berjarak sekitar 3 meter Pak. Jadi termasuk tidak datar ya, tetapi ada topografinya juga, tapi itu hanya bisa kelihatan jika menggunakan mikrotopografi. Nah, itulah fungsinya sumur-sumur pantau tadi. Jadi itu untuk merata-ratakan. Mungkin di parit itu permukaannya kita lihat 40 atau 60, tapi di tengah blok bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung topografi si gambut tadi. Itulah gunanya si sumur pantau itu tadi. Itu Pak. Oke. Nanti tambah. Ya mungkin cross check aja Pak. Ini. Tambahkan. Nah, cross check aja Pak. Pak, di tempat Bapak pengukuran salinitas tadi berapa Pak? Pak, yang untuk salinitas saya mau nanya. Tadi kan disampaikan salinitas tadi itu 4 ya. Itu satuannya apa Pak ya? Milimos Pak. Oh, milimes ya. Kita Ya. biasanya di sini di atas 100, ada juga 80-an, tapi kita satuannya PPT. Apa kebenarannya PPT itu Pak? Kalau standarnya itu kan milimos per sentimeter Pak dia. Yang MS per sentimeter Pak biasanya. Oh, mikrosiemens itu Pak ya? Mikrosiemens. Iya Pak, itu angkanya kalau dia tanpa faktor pembatas itu biasanya angkanya di bawah 2 Pak. Kalau menjadi tanpa pembatas, tapi kalau faktor pembatas ringan itu 2 sampai 3. Kalau sedang dia 3 sampai 4. Kalau sudah yang disampaikan Pak Eko tadi sudah faktor pembatas berat Pak, gitu. Lebih dari 4 kan gitu. Nah, Berarti maksimalnya cuma sampai 4 Pak ya, tingkat salinitasnya yang disarankan ya? iya Pak, yang di tingkat salinitasnya. Makanya Pak, pada areal-areal tersebut Pak harus di border Pak. Bapak inginkan bataskan border, terus ditanami tanaman yang tinggi seperti bakau atau yang lain, sehingga harapannya tidak masuk ke dalam tanaman Pak, kan seperti itu. Atau faktor pembatas dibikin jalan border, itu dimanfaatkan bordernya bisa ditanamin tanaman bakau sehingga nggak mempengaruhi ke dalam tanaman gitu. Nanti ada pintu keluar masuk ya. Iya Pak. Kemudian yang pH tadi Pak, ketika Bapak mengukurkan pH itu juga sama. Kalau di gambut itu kan yang diharapkan kan pH-nya ya setidaknya mendekati angka 5. Karena apa? Ya seperti sampaikan Pak, kalau ketika pH-nya masam Pak, walaupun Bapak pupuk seberapa besar pun pupuknya, tapi tidak mampu diserap sama tanaman karena kemasamannya yang tinggi seperti itu. Mungkin itu tambahannya Pak. Ya. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, salam untuk Mandailing Natal Pak. Ya, ini Sama Pak. Ya, ini Sama juga, Pak. ya, pertanyaan masih banyak ini sekarang ke Pak Hermanto.